Yo. Pakai iyo lagi. Pakai lagi ya kan. Son, outdoor nih. Iya, pertama kali nih. Iya, asik Gila, ya. gila, Puasa, gila. Son? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Yuklah Podcast. Balik lagi bareng kita di Yuklah Podcast. Waduh, ada siapa nih, Mas? Aku kenal dia itu di Danau Toba. Jadi pada tengah? Ya, di Danau Toba. Di air-air? Enggak lah, enggak di Oh, di air-airnya. pinggirannya. Pinggiran lagi mancing. Mancing keributan. Tolong dong. Pada saat Lagi. pada saat itu ada event skala nasional di sana. Jadi mungkin Fani ya? Iya. Fani in charge di sana untuk kejaga. Oke. Nah, kita buka Tapi bukan kegiatan itu ya? Bukan kegiatan itu. Jadi kita kayak ada kegiatan di sana, terus ternyata kita kan berangkat kegiatannya besok pagi, kita kesananya itu malam, jadi kan ada waktu free nih, jadi kayak kita ayolah explore dulu. Pergilah ada event, terus ada yang ngabarin, oh di sana ada event gitu. Pergilah ke event itu, nah nggak sengaja kita pas jajan ketemu lah. Nggak, tunggu. Ketemunya dia yang kenalan atau kayak mana sih awal ketemu? Oh, mereka beli dagangan Jajan. saya. Oh, Jajan. Anda sana dagang. Dia dagang Dagang apa? minuman. Iya, nggak usah dipanjangin ya. Ya. Terus akhirnya beli dagangan Mas Kenyut. Iya, kayak pernah lihat gitu kan, terus aku cari. Oh, 86 nih, gitu kan. Iya, enggak, pertamanya nggak kenal, terus kita jajan. Terus kan tau lo kalau cewek-cewek banyak maunya, bang ini ya, itu ya. Terus orang ini kayak ngeliat gini, ini siapa sih? Boleh kali gaya orangnya. Gitu mungkin awalnya. Terus tiba-tiba dia Ngedumel tuh ya? Iya, terus tiba-tiba dia ngambil handphone. Iya, terima kasih ya Ibu Polisi 86 katanya. Terus Ya aku, astaga, Allah, dia SKSD kenapa? gitu deh ya? Ya Allah. Ya nggak, kan apa ya, kayak bahagia gembira kan nggak pernah ya, soal jumpa orang-orang masuk TV ya. Tapi ngomong-ngomong, nggak seru nih. Apa? Penonton belum ada yang kenal dia, Mas. Oh iya, Siapa? kenalin Mbak, siapa namanya? Di mana rumahnya? Kapan mau dinikahin? Oke. Berapa sinamotnya? Jadi hai semua, jadi perkenalkan aku Bribtu Fani Simbolon. Wis. Aku tugasnya di Polres Pematang Siantar di bagian reskrim. Sekarang umur aku 25 tahun dan aku single. Ya. Nggak, tuh. Single yang siap menikah. Wah. Nggak, Aku siap. nggak, sebentar. Kan present ya nggak salah sih ngomongin single ya, tapi itu harus ya delegasi sebuah status perlu ya. Menurut aku perlu karena zaman sekarang orang kayak menutupi status gitu ya. Aku kayak pengen orang nggak apa-apa, aku umur 25 tahun masih single itu nggak masalah, itu normal. 25 tahun? Yes. Berarti tuan Mas ya? depannya? Iya. Gitu. Banyak yang minder nggak sih Mbak? Maksudnya dalam arti gini, laki-laki kan dia tahu nih kamu di angkatan di kesatuan. Gara-gara udah status ya? Iya, terus udah gitu kan selebgram juga. Masuk TV. Endorsan banyak. Sebenarnya itu tergantung pergaulan kita. Jadi aku kayak nggak terlalu banyak bergaul ke orang-orang, jadi kayak nggak banyak yang pengen kenalan juga, enggak. Cowok-cowok gitu. Dulu mungkin waktu aku yang lagi viral itu banyak nge-CL ya? Ya, sekarang fokus ke Karir. satu orang. Oh, ke satu orang. Iya. Tapi kata single. Entah. Loh, kan aku bilang single tapi siap menikah. Oh, I see. Oh. Jadi buat teman-teman masih ada kesempatan ya. Tunggu Mas, aku mau cek saldo dulu. Nggak, karena kan nikah butuh persiapan. Iya, sangat. Tapi aku mau kasih step. Apa tuh? Apapun bisa menjadi apapun, jadi jangan judge orang yang saat keadaannya sekarang. Kita nggak tahu dia esok akan menjadi apa. Oke Mbak, kita hari ini tuh sebenarnya ngundang Ibu ya, ngundang Bu Fani. Jangan Ibu aja. Ya, ngundang Kak Kak Fani. Fani. Iya. Kak Fani itu mau ngomongin perihal kondisi sekarang yang lagi banyak diperbincangkan adalah larangan mudik Yes. di Lebaran 2021 ini. Iya. Gitu. Karena kan yang kita tahu sebenarnya ini adalah himbauan dari pemerintah pusat yang pada akhirnya didelegasikan ke banyak instansi. Khusus ya kalau ngomongin diimplementasi ke masyarakat yang banyak bersinggungan itu adalah dari Polri sendiri, ya kan? Mulai dari keamanan, terus penertiban jalan, terus nanti buka tutup jalur dan lain-lain gitu. Nah, kita pengen tahu nih sejauh mana sih bahasanya himbauan yang kalian dapat, ya? Karena kita juga pengen share nih ke masyarakat supaya masyarakat nggak salah tanggap nih tentang Iya. banyak hal itu. Ya.
Kayak Pertanyaanku gitu. adalah, udah lama cantik gini. Ya. Nah, Aku- jadi kita bahas Persiapannya dulu. persiapannya dulu. Karena mau dekat lebaran nih. Iya, tanggal berapa sih lebaran? 13 ya? Tanggal Oh, 13. Nah, ngomongin pertama tuh aku pengen tahu persiapan lebaran pribadi itu gimana. Oh, kebetulan aku non muslim. Iya, aku Nasrani. Cuman persiapannya kayak misalnya nih aku punya teman non muslim, jadi kayak nyediain hampers buat dikirim. Wede. Loh, emang dia masih suka pipis celana? Pampers. Oh, Pampers. oke. Sorry. Aduh. Hampers. Oh, berarti Lebaran kan? Lebaran Iya. nanti tinggalin alamat. pinggir Serius? dikirimin Ya selongsong Allah. peluru. Gila. Nggak dikirim surat tilang. Gak usah tilang. Terus persiapan lebaran instansinya, Kak? Oh, kalau instansi, jadi kita tuh kalau di kesatuan nyiapin kalau untuk lebaran itu yang paling penting pengamanannya. Pengamanan. Pengamanan. Terus kan kita ini lagi pandemi, jadi yang kita tingkatkan itu balik lagi ke yang adanya surat edaran dilarang mudik, ini kan. Jadi kita mempersiapkan personil buat pengamanan di perbatasan-perbatasan di seluruh Indonesia gitu. Jadi kayak kita kayak nanti bakal ada pos-pos dan akan ada personil yang di setiap perbatasan itu ngecek setiap angkutan atau kendaraan. Jadi ngecek ada nggak suratnya. Jadi, setiap misalnya pengendaranya menyiapkan surat nggak. Terus apa namanya kayak apa sih namanya sewanya gitu loh. Sewa. Apa? Apa? Penumpang. Penumpang. Kamu sih sering pakai sewa. Sewa sayang sewa. Enggak, kamu juga gitu. Oh iya. Nggak bisa dihentikan nggak? Kalau di Siantar ngomongnya sewa, kalau di Indonesia Oh iya, Penumpang. penumpang. Gitu. Jadi kalau misalnya polisi tuh bakal ngecek penumpangnya itu bawa surat swab nggak? Gitu doang sih. Terus kayak selalu menghimbau masyarakat untuk nggak usah mudik gitu. Jangan mudik. Nggak usah keluar kota dulu gitu. Oh gitu. Yes. Terus kalau misalnya ini kan ngomongin persiapan-persiapan, apalagi persiapan lebaran instansi tadi. Sebenarnya kayak sejauh ini pada saat masa Ramadan ada nggak sih kendala dan kesulitan dalam menjalankan tugas tuh apa sih sebenarnya? Kan kita nggak bisa membatasin pergerakan masyarakat ya, karena masyarakat ngomongin pergerakan ekonomi juga harus bekerja. Nah dari kalian sendiri himbauannya seperti apa? Atau kendala-kendala kesulitannya seperti apa? Jadi selama pandemi sih sebenarnya nggak cuman karena mau lebaran ya, tapi mungkin karena udah lebaran kita makin meningkatkan. Jadi sebelumnya selama pandemi, jadi polisi itu lebih banyak berinteraksi, karena untuk menghimbau. Jadi kan kita itu selain door to door, kita juga kayak ke tempat keramaian. Contohnya kalau di Siantar itu kayak pasar gitu, kita menghimbau untuk pedagang dan pengunjung pasarnya itu pakai masker wajib gitu. Nah kalau misalnya kayak ke tempat perkantoran kayak ke bank mau ngambil duit, kita sampein ke orang kantornya sediain sanitizer, terus cek suhu gitu. Itu sih yang selalu kita tingkatkan gitu. Oh iya, ngomong-ngomongin kita juga semua tim di sini udah swab test ya. Sudah aman, sudah bebas. Ya, ada yang positif. Negatif semua. Negatif semua dong, Bu. Positif hamil nggak? Berarti memang lebih ke apa ya, memberi pengertian pada masyarakat. Kadang kesulitannya kan ada masyarakat yang nggak pedulian. Banyak. Tuh ada yang bandel-bandel tuh. Banyak. Nggak, kalau misalkan nih ketahuan nih dia nggak lengkap surat-suratnya, apa yang dilakuin sih? Oh, sebenarnya gini, ini kan akan dilaksanakan. Jadi apa yang akan dilakukan itu contohnya misalnya kita nih, kamu nih pergi mudik, dipaksain banget pengen mudik, terus kamu nggak bawa surat, pasti kan di situ kamu akan dites dulu. Walaupun misalnya hasilnya kamu positif, kalau kamu positif pasti diisolasi toh. Kalau misalnya kamu negatif, tetap juga kamu akan diisolasi dulu selama 5 hari. Selama 5 hari. Di Nanti akan disediakan tempat. Iya. Oke. Bagi orang-orang yang memaksakan diri untuk mudik. Oh, oke. Ini aku pengen jelas, aku pengen tahu jelas nih. Sebenarnya untuk di Sumatera Utara sendiri, memang benar-benar apa city to city dilarang mudik atau seriusan? Jadi kalau misalnya aku di Medan, orang tua aku kan di sini tuh, aku nggak boleh mudik. Nggak boleh. Jadi gini, jadi di wilayah kita, terutama nih di Sumatera Utara nih, dengerin dulu, ada pilihannya. Oke. Kita di Sumatera Utara terkhusus ya, akan ada beberapa wilayah yang benar-benar nggak boleh. Nah, tapi ada beberapa wilayah yang mungkin kan kayak kemana ya, ada mungkin wilayah-wilayah yang nggak bakal banyak pemudiknya. Nah, gitu mungkin mereka hanya untuk menyaring gitu loh. Bener.
Nah, tapi bagi bagi semua masyarakat, contohnya nih orang tuanya sakit, harus benar-benar. Nah, dia harus punya surat izin dari lurah. Itu bahwa di surat itu diberitahukan dia harus mengunjungi keluarga yang sedang sakit. I see. Nah, kalau misalnya nih dia hamil, perlu banget kayak di Siantar nih nggak mampu harus dirujuk ke Medan. Nah, dia jadi punya surat bawa rujukan gitu. Nah, bisa juga ditemenin maksimal 2 orang. Oh, berarti jadi ada urgensi hal-hal, ya? iya, ada hal-hal pengecualian yang kamu boleh keluar kota tapi ada syaratnya juga. Urgensi. Berarti Mas tuh boleh juga tuh Mas pulang kan pura-pura gila gitu bawa orang Kalau gila. gila nggak termasuk, Bos. Oh, kalau ada surat gilanya boleh. Ih, kita buat aja surat Boleh gila. Lagian nggak perlu surat, aku udah gila juga, Bos. Enggak pura-pura gila ya kan, nanti kita buat surat, aku antar di sini. Terus Karena nanti kok balik ke sana? Bukan kan, keluarga aku kan tahu sendiri saya Oh gimana iya, Pak, oh ya dia kan? yatim pasif, Mbak. Yatim piatu pasif. Orang tuanya ada, Tapi Ahmad tidak ada. dia nggak ada. Maksudnya dia kayak hidup sendiri aja. Enggak, maksudnya dia yang ngerasa aku nggak punya orang tua karena orang tuanya nggak pernah hadir hidup. Iya. Sedih nggak? Oke, lanjut. Kayak aduh. Oke, kita kan ngomongin kemarin ada himbauan, ya kan? Apa namanya? Jatuhnya kepolisian kan dapat himbauan. Yep. Apa namanya? Inline atau namanya kan berkorelasi dengan kebijakan pemerintah perihal larangan mudik. Persiapan apa sih yang dilakukan kepolisian perihal surat edaran dilarang mudik itu? Kalau setiap tahun sih setiap lebaran kan kita selalu ada namanya Operasi Ketupat Toba 2021. Nah, jadi itu kita punya pos pelayanan dan pos pengamanan. Jadi di setiap titik-titik yang dianggap rawan dan paling ramai gitu loh, yang bakal diperkirakan macet, kita bakal bikin pos. Nah, sekarang itu karena sudah ada dilarang mudik, tetap kita melakukan operasi ketupat, tapi mungkin tujuannya sekarang kayak kita ngecek kendaraan-kendaraan gitu yang bakal masuk ke kota gitu. Jadi ngelihat di mana nih yang ramai, titik-titik yang bakal ramai. Kan kayak Siantar tuh lintasan mau ke Danau Toba. Itu selalu setiap mau lebaran itu pasti Siantar itu macet, simpang 2 lah, di perbatasan Sigagap. Jadi nanti di situ kita bakal meningkatkan, bakal ngecek setiap kendaraan yang bakal melewati Kota Pematang. Kalau ada pelanggaran kayak gitu, sejauh mana sih penindakannya? Nah, jadi nanti kalau misalnya kita ketemu nih yang bandel, yang ngotot, dia pengen tetap mudik, nanti kan personil yang berada di situ akan memberikan tindakan. Kita lihat dulu nih dia sejauh mana dia bersikeras untuk melawan petugas. Bakal ada nanti hal-hal yang bakal bisa jadi dia dibawa ke pidana gitu loh. Kalau dia kan ada pasal untuk melawan petugas. Jadi kan kita sedang melaksanakan tugas, tapi dia melawan petugas gitu loh. Dia tidak mau kita arahkan dengan baik, nanti bakal ada itu sanksinya. Oh iya. Iya bener, kayak awak dulu kemarin ngelawan petugas, cuman petugas keamanan hotel. Oke, lanjut. Salah satu pelanggaran adalah melawan polisi. Terus apa-apa aja sih Kak yang jadi pelanggaran waktu mudik? Ya jenis, maksudnya kok langgar nih, kan? Gitu. Ya surat edarannya sudah jelas dilarang mudik. Jadi nanti kesalahan yang paling fatal itu ya dia misalnya nih dia kan ada tuh yang ngeyel begini. Aku tuh nggak mudik, aku pulang kampung. Nah, ada bahasa begitu kan? Ya ada. Kan? Spekulasi ya mereka ya. Nah, jadi kan kita sekarang kan sudah ada syaratnya. Kamu bisa pulang kampung tapi Enggak, ngomongnya terus oke. Enggak, aku juga gini tadi. Iya, aku mau kayak ada magnet iya, gitu ya. Terus medan magnetnya tinggi. Pelanggaran, dia tetap memaksa. Itu salah satu pelanggaran. Terus ya udah kita dari polisian langsung mengambil tindakan, misalnya ngecek syarat-syarat dia, bawa surat gak dari lurahnya, apa sih kepentingan kamu pulang, urgensi apa sih apa yang harus kamu lakukan. Terus kita lihat kamu pulang kampung menetap atau kamu balik lagi ke asal sebelumnya gitu. Oke, itu ngomong berarti tadi itu kayak hal-hal yang menjadi pelanggaran. Terus sanksinya tadi juga sampai pidana. Kalau misalnya perlawanannya sudah tidak kondusif sekali, sudah tidak kooperatif ya. Gitu. Lalu kalau misalnya supaya masyarakat juga tahu apa sih yang harus dipersiapkan jika hendak keluar kota, tadi ngomongin dalam masa lebaran mudik tapi urgensinya ada. Tadi udah dijelasin berarti ya? Udah lengkap Mas. Oh, dijelasin lagi. Kok duluan sih menjelasin pertanyaan belakangan lagi? Biar ini loh. Iya. Biar jelas ya. Gitu. Nah, untuk
bagus. Untuk anggota kepolisian sendiri, untuk anggota kepolisian sendiri itu berarti gimana? Apanya? Enggak mudik juga? Enggak. Jadi kita tuh kayak aku nih ya, aku kan non muslim, jadi harusnya kan Natal, tahun baru kita bisa pulang. Aku sudah 6 tahun jadi polisi, Natal itu nggak pernah pulang ke rumah. 24, 25 itu aku pengamanan. Waduh. Tahun baru nih 31 kita kan kalau biasa keluarga kumpul, Iya, doa bersama. Aku Iya. tuh pengamanan. Ya Jadi aku Berapa bisa, tahun? udah 6 6 tahun. 6 tahun. 6 kali Natal nggak pernah gabung sama keluarga. 7 tahun deh sama pendidikan kan. Jadi kita selalu Rindu tuh, Kak. ya aku bisa ketemunya setelah itu tanggal 26, tanggal 27 bisa gitu. Tapi di hari yang bener-bener kan kita butuhnya tuh kumpul. Momen ya? Iya, momen. Karena kan sama halnya gini, aku nih orang tua aku punya keluarga, terus tulang aku punya keluarga. Kan di momen tanggal 24 ya bisa kumpul, 25-nya kan dia ke rumah keluarganya yang lain. Jadi aku nggak bisa ketemu semua gitu. Jadi buat anda yang masih ngeluh cuma setahun nggak bisa mudik atau nggak bisa Natalan, Ini tuh pikirkan perasaannya. 7 tahun. Tapi udah jadi pilihan kan? Ya, Karena jadi abdi negara toh. yes, aku kan ngejagain kalian. Terus lalu gimana Mbak? Kan ini banyak ya meme-meme keluar ya. Dilarang mudik. Emang dilarang mudik tapi traveling dibolehin katanya. Pergi-pergi tempat wisata dibolehin. Iya. Sedangkan tempat wisata bahkan masih buka. Gimana tuh? Jadi gini, sebenarnya kan kalau ini ini opini aku ya. Oh iya, Opini aku. Sebenarnya gini, kalau kayak di Siantar tetap buka karena kebalik lagi kita perekonomian gitu loh. Yang penting yang punya usaha, misalnya kayak pariwisata ini dikelola oleh ini, mereka menyediakan protokol kesehatan. Contohnya menyiapkan sanitizer, selalu cek suhu pengunjung yang datang. Tapi balik lagi ke kita pribadi nih, kalau emang kita pengen yang safety daripada toh pun kalau misalnya nanti COVID sudah nggak ada lagi nih, mudah-mudahan kan, Amin, kan tahun depan kita bisa jalan-jalan lagi gitu loh. Jadi kayak sekarang tuh lebih baik kita menahan diri dulu gitu loh. Kalau misalnya kita nggak perlu keluar kota banget, nggak usah gitu loh. Kalau kita, ya Danau Toba itu bakal begitu terus kok. Tahun depan, tahun depan juga dia bakal indah gitu. Jadi untuk tahun ini please kita menahan diri dulu, nggak usah mudik, nggak usah jalan-jalan, nggak usah berwisata, sama keluarga aja dulu gitu loh. Iya. Tapi kalau yang aku lihat, maksudnya pada akhirnya memang masyarakat saat ini itu pada akhirnya ya, nanti setelah pandemi berakhir udah agak lebih, manusia Indonesia kan lebih sabar. Iya. Karena sudah banyak menahan diri kan. Iya. Tapi kalau menurut aku, Mas, kalau pandemi selesai nih, manusia Indonesia nih, bakalan jadi liar, Mas. Karena ini kayak ibaratnya Euforia mereka ya? di kandang nih, ibaratnya kayak harimau lagi di kandang, terus lepas dari kandang ke alam liar gitu, jadi kayak wah gila, udah selesai nih yuk, party yuk, Ya, gitu-gitu. tapi itu sih mungkin bagi beberapa orang sih. Aku pasti yakin warga Indonesia pasti mindsetnya udah berubah. Setelah pandemi COVID, aku mencintai diriku. Karena pandemi, berarti banyak pelajaran dari Banyak. Jadi kita walaupun benci banget sama COVID ini, tapi ya ada hal baik lah gitu. Karena pada akhirnya manusia atau masyarakat saat ini kayak dikasih waktu banyak untuk berpikir, Yes. masih waktu banyak untuk mengerjakan sesuatu yang lebih ada faedahnya. Iya, dan memperbaiki diri juga. Dan ini kayak kita dipaksa untuk apa-apa sendiri gitu loh. Iya. Paham nggak? Jadi kayak kita nggak perlu orang lain pun kita bisa sendiri. Jadi kayak kan kita dulu sempat dilarang untuk kayak jaga jarak ya per orang tuh 5 meter. Kan sempat tuh yang awal-awal nggak boleh bersentuhan lah inilah. Jadi kan kita mau apa-apa tuh ambil sendiri, mau apa-apa tuh masak sendiri. Jadi kayak mencintai diri sendiri. Kita bisa guys. Yes. Tapi kalau kami sebelum pandemi udah mencintai diri sendiri. Kita apa-apa sendiri. Kayak masaknya sendiri, gosok bajunya sendiri. Kayak puasa itu udah jadi template sehari-hari. Itu tahu nggak kenapa? Karena kamu jomblo, bukan Kebetulan karena kalau aku punya pacar gitu juga kehidupanku. Nggak masa. karena Iya, nggak mau bergantung. Jangan ada yang berubah dari kita. Iya. Maksudnya pasangan tuh melengkapi, bukan jadi pelayan, bos. Baik, saya setuju. Bos, Nggak usah ngingetin makan, Anda kan sudah besar ya. Tahu diri Anda. nggak usah tanya. Udah nabung belum? Iya, ada nabung gitu-gitu. belum. Iya, iya. Udah nabung belum? Soalnya dia mau beli baju mas. Nggak beli baju lagi. Aku makan. Enggak, gini, buat aku tuh kayak berhubungan itu perihal komitmen tinggi, Mbak. Jadi kalau aku kira-kira buat Nyut kamu belum siap dan belum pantas untuk jadi sosok
yang memiliki komitmen atau berpasangan atau memegang perasaan orang lain. Jadi maksudnya kalau kau belum siap, kau nggak usah daripada nanti kau nyakitin hati orang. Akhirnya masuk di segmen Kenyut Punya Cinta. Kenyut Punya Cinta. Nanti kita bikin itu topiknya. Iya, enggak, ini pertanyaanku sederhana. Apa? Toh kayak tahun-tahun kemarin gitu. Engkau mencintai dengan syarat label-label. Oke, kita pacaran, kita punya hubungan status. Akhirnya apa coba? Hancur. Ya udah. Dan kita tidak berteman lagi. Nah sih kan nggak asik, mendingan temenan guys. Oh, jadi aku tadi mengubah statementku, aku single tapi sekarang aku berteman. Asik, guys. Karena teman adalah Teman. Oke. Tapi kan kalau kita ngomongin dilarang mudik, sebenarnya ada kemudahan-kemudahan loh di zaman saat ini. Yes. Yang bisa kita lakukan even kita nggak mudik. Benar. Kita bisa lebaran virtual saat. Iya. Enggak. Iya benar. Jadi tahun lalu itu kayak aku tuh ngasih THR, Mas. Tetap dari virtual. Walaupun nggak ketemu, transfer OVO. Aku nanti kirim nomor rekeningnya. Kan udah jelas gaji 13 besaran daripada kita ya. Iya, Bu. Tahun lalu kita nggak dapat gaji. 13 loh. Kenapa? Kita sumbangkan untuk COVID. Di luar biasa. Gila enggak. Yang ke-12 double 2. Enggak, ternyata enggak, maksudnya aku dulu punya stigma kalau polisi itu jahat gitu. Ya. Aku jalan naik bawa motor, aku nggak bawa surat-surat tuh kayak langsung ditindaklanjuti dengan tilang gitu, nggak ada himbauan keringanan gitu, apa kayak Udah gitu tahu kan. kalau nggak Tapi bawa surat ditilang. iya, akhirnya aku tahu kayak kelengkapan itu harus Dan kau punya. sadar kalau kau salah. Dan aku sadar kalau aku tuh memang nggak ada gunanya. Jadi dia berharap Akan dihimbau dulu. Iya, dihimbau. Rupanya ternyata memang nggak baik ya kalau berkendara itu punya nggak punya kelengkapan surat gitu. Sebenarnya kelengkapan surat itu lebih pada apa ya namanya? Untuk kebutuhan diri kita soalnya. Iya. Jadi even ada apa-apa, Iya. itu orang bisa cek karena kan Iya. handphone nggak mungkin bisa dibuka, kita nggak ya, tahu tuh. Iya. ada pinnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu Terjadi jauh-jauh ya, ada kecelakaan nih, kamu udah nggak bisa berkomunikasi, udah pingsan misalnya. Kan orang yang pertama kali dilakukan ngecek Iya. surat-surat, adakah KTP-nya, adakah SIM-nya. Itu kelihatan alamat minimal. Kan nomor telepon nggak ada kan? Nggak ada. Minimal alamat. Jadi kita bisa memberikan pemberitahuan, ini nih anaknya si ini yang tinggal di sini kecelakaan begitu. Coba Paham? lah, nanti coba usul lah sama Polri ya. Kalau SIM yang baru 5 tahun yang ke depan itu buatin belakang itu ada emergency call. oh iya. Orang tua. Oh iya benar. Iya toh? Benar. Jadi biar kalau misalnya ada apa-apa di jalan bisa langsung cari emergency call-nya. Iya, Di belakang benar. tuh ada nomor-nomor emergency call ya, Pak. Tolong ya, Pak. Saran dari masyarakat. Masyarakat lah, Pak. Masyarakat yang tertinggal Tapi kayak kami. katanya nih. dengar-dengar SIM sekarang udah bisa jadi etol ya? Enggak lah. Enggak ya? Belum ya? Oh berarti aku salah denger dong. Buk, itu ATM kali, Makanya Pak. kamu hanya perlu menyerap Informasi yang penting. Karena setahuku kalau identity atau data diri ataupun apapun itu yang berbentuk kartu itu nggak boleh jadi alat bayar. Oh iya. Iya benar. Makanya kamu tuh selalu ngasih tahu aku. Kan tadi belum di Kamu. Oke, lebaran virtual tadi ya. Jauh kali bos, kemana-mana bos. Lebaran virtual. Ketika masyarakat dilarang mudik kan masyarakat bisa menggunakan teknologi yang ada. Maksudnya arti untuk masyarakat yang proper di daerah-daerah proper yang udah punya jaringan internet. Itu kan pas lebaran, kita kan ngomongin Covid ini sebenarnya pas lebaran di kota-kota yang lumayan besar ya, Yes. Bu. Di daerah-daerah yang lumayan maju. Mungkin kalau di kampung-kampung sendiri kok cuma untuk halal bihalal itu nggak ada hambatan dong ya. Tetap juga. Jadi kayak gini loh. Menghindari kerumunan ya. Kita tetap dilarang untuk berkerumun. Tapi kalau misalnya satu keluarga Nih mau bikin acara ya di rumah aja, intim aja dulu gitu loh, nggak usah mengundang tetangga. Keluarga yang di rumah itu aja. tetap bisa melakukan kegiatan Tapi nggak usah mengundang tetangga. Terus pun kemarin itu ya sempat ada kita bisa pesta tapi maksimal undangan tuh 50 orang. Jadi tetap ada aturan-aturannya. Kayaknya keluarga inti aja yang penting-penting aja. Nggak berlaku di center 50 orang. Kalau acara aja 5 malam kalau pesta kan. Iya, tapi selama Covid puji Tuhan kita bisa menerapkan itu. Ini video call torturannya. Enggak, tunggu. Mas rumahnya sini. Siantar. Dari Medan ke Siantar. Selama 2 tahun kita kena pandemi. Mas terus pulang nggak sih? Pulang kemarin pulang tahun lalu kan belum ada larangan. Cuman ada kota-kota Enggak lah, Bos, tahun lalu. provinsi-provinsi yang zona merah iya. Oh iya. Iya toh? Benar. Dan ini belum zona merah pada saat itu. Pulang.
pulang. Tahun ini? Tahun ini belum tahu, karena maksudnya aku juga harus menghargai kebijakan gitu loh. Pemerintah kan membuat kebijakan ini bukan asal-asalan maunya sendiri ya. Iya. Kita melihat impact yang sangat besar ya. Yes. Iya. Karena sekarang ini ternyata tingkat kematian dan tingkat penyebaran COVID itu semakin meningkat. Jadi itu tuh terjadi waktu yang kemarin tahun baru, Natal tahun baru, meningkatnya di situ. Ternyata masih banyak pemudik masyarakat yang memaksakan diri. Jadi kayak tingkat penyebaran itu meningkat, terus yang tingkat kematiannya juga meningkat. Di Siantar aja pun makin kesini makin banyak yang kena gitu loh. Jadi kayak orang ngerasa udah berlalu nih setahun pasti udah hilang, ternyata enggak, tetap makin kesini kita makin harus lebih menjaga diri. Jadi ibu-ibu di rumah ya, kalaupun nggak bisa namanya nggak mudik, tetap bisa ria kok pakai baju Iya. pakainya Iya, bisa. lewat virtual kan. Pakai gamis. Sekarang video call udah bisa 8 toh. Bisa dong. Udah bisa nambahin. Iya, live Zoom bisa berapa? Live Zoom. 20 Maksimal. bisa. Pernah? 15 bisa. Oh, iya? 15 bisa, Mas. Oh iya. Jadi kok daring kampus itu berapa orang? Iya bisa 30 bisa. Atau itu kalau nggak apa yang aplikasi yang ngobrol-ngobrol itu? CH Clubhouse. Clubhouse, Iya, Bu. Clubhouse keluarga ya. Bihala bisa kita gunakan virtual. THR juga bisa via virtual ya? Bisa dong. Bisa dong, Mas. Kemarin tahun lalu juga aku gitu. Hmm. Kayak THR dong, Bos, gitu kan. Kayak dari mana ngirimnya, gila gitu kan. Transfer dong, kata gitu-gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kan, nggak aku transfer tetap. Nggak usah dikasih tahu ya transfer via apa. Oke. Nggak dong. Mbak gimana? Kalau Natalan gitu juga nggak sih? Oh, waktu aku Natalan sih Kalian ada nggak sih budaya THR-THRan gitu? tetap juga tahun baru. Tahun baru. THR ya? Ya, Tunjangan hari Natal. tunjangan hari Natal. Jadi tahun baru, tapi sih buat misalnya kayak adik-adik di bawah Iya. umur. Iyalah kita juga dari kapan tahun juga nggak pernah dikasih THR ya? San? Iya. Oh, udah tua ya? Enggak, dari dong. kecil mau nggak dibiasain, Mbak. Oh iya? Iya. Aku nggak dibiasain. Mama aku tuh selalu marah kalau ada yang ngasih, jangan diterima, jangan gitu dia. Jangan terima, apa bawa pegang sabit gitu dia. Jangan terima, jangan. Oh, mama aku kayak jangan cuma Kalau aku enggak, malah kayak ayo kita ke sana biar ini dapat jajan gitu. Gak merugi memang. Tapi nggak apa-apa, itu kayak jadi kesenangan dia. Maksudnya yang ngasih pun willing kan. Maksudnya dia senang ngasih. Jadi kayak aku sekarang sudah bekerja nih, adalah sedikit. Nah, pas kita ketemu dulu yang misalnya bau yang ngasih, jadi kayak ini ya bau Iya. buat adik-adik. Ngasihnya pun kadang biar nggak nambah-nambah kan. Bau, mau pulang nih, bau. Sehat-sehat, Bu ya. Tunggu, Gitu ya. ngomong-ngomongin bau apa sih? Bibi. Bukan, Bibi ya? saudara perempuannya Mama. ayah. Iya. Tante dong berarti. Tante dong. kalian. Tante dong. Buat kalian yang nggak tahu, Bo itu tante. Bibi bisa juga. Bibi bisa juga. Iya. Bibi. Kalau enggak, Wak perempuan. Kok Uwa? Lah, Uwa lah. Uwa itu abangnya ayah dong, atau kakaknya ayah. Ini kan adiknya ayah. Bisa kakaknya juga. Oh, Bo juga. Ya, Oh. tapi Bisa. perempuan, saudara perempuan. Kalau bau gulung, Bolu, oh Bos. itu bolu. Oke. Berarti kan semua hal yang sudah diatur oleh pemerintah pusat mengenai edaran larangan mudik ini kan Yes. sebagian besar tugasnya kan diberikan kepada polisi untuk menjaga arus hilir mudik masyarakat kan gitu. Nah, Bersama instansi terkait. supaya masyarakat lebih paham nih esensinya. Pesan buat seluruh masyarakat tentang larangan mudik itu Di harus situ? bagaimana dan bagaimana Di situ. di situ. Jadi buat semua masyarakat Indonesia, khusus buat Masyarakat Sumatera Utara, terkhusus lagi masyarakat Pematang Siantar. Kalau misalnya nggak penting-penting banget nih, nggak usah keluar kota deh, di rumah juga boleh. Kalau misalnya rindu, kita video callan aja. Rindu bilang lah. Kalau Nanti Rindu kalau bilang. aku rindu bisa video call nggak? bisa Bisa ya? dari Instagram ya. Boleh. Iya. Fallback dong. Aku udah pulang nggak di fallback lagi, Mas. Tapi kalau ngomongin mudik nih, sebenarnya kalau dari Bu Fani sendiri, Iya. kalau kan kalian pasti ada ya momen-momen mudik. Even kamu sebelum kamu masuk instansi kan ada momen-momen mudik nih. Iya. Ya. Natal ya. Di Natal ataupun tahun baru. Sebenarnya momen apa sih yang paling Dirindukan. terus apa sih yang sebenarnya kayak kalau aku dulu mudik pasti kayak gini. Momen yang ditunggu ya. Jadi dulu tuh paling gini, kan aku kebetulan asli Siantar, jadi besarnya di Siantar juga nggak pernah keluar kota. Paling yang dirindukan itu kebetulan keluarga aku banyak yang dari luar kota, jadi pas Lebaran itu emang bener-bener pulang semua. Jadi kita ketemu sepupu, ketemu keluarga-keluarga jauh. Nah, setelah aku udah jadi polisi kan aku lebih banyak tugas kan, jadi emang
palingnya gitu video call aja. Jadi misalnya kayak ngumpul kan, mereka cuman bisa video call, hai, maaf ya aku lagi tugas. Dulu di rumah nenek kumpulnya? Iya. Opung. Opung. Itu biasa kalau udah kumpul semua, tidurnya kayak gembung. Iya benar. Terus menyuntil. Iya, ada. Enggak, itu kita enggak, aku enggak, keluarga aku enggak ada yang gitu. Oh iya. Iya. Aku nggak ada, coba. Keluargamu? Ada beberapa lah. Beberapa yang Tapi ada yang keluarga-keluarga jauh misalnya datang, ada yang begitu. Dan aku suka. yang mau, konon mau nyobain. yang konon katanya itu bagus buat gigi, Mas. Konon kan. Konon. Kalau Natal ataupun Lebaran itu kan pasti ada makanan-makanan yang kayak kita tunggu-tunggu nih. Di rumah Wak pasti ini enak nih gitu. Iya. Kayak cuman ngejer itu di sana gitu. Iya. Kayak aku kan punya kakak mama itu ada di daerah Panetonga atas. Sekampung dong kita. Masa sih, Wak? Ya Allah. Panetonga tahu. Ngomong aja. Enggak, jadi dia itu belakang rumah itu ada ladang, terus ada kebun duriannya. Nah, pada masa dulu itu sering kan durian itu panennya itu pada saat masa-masa Lebaran di mungkin under 2010 kali ya. Wow. Iya. Nah, jadi cerita sering lalu kesana. nih ya. Kalau Fanny sendiri misalnya ada nggak sih? Sama, jadi aku tuh ada di Panetonga juga. Jadi kita tuh sekalian ziarah kan, emang sekalian akhir tahun gitu kan. Ada kampung namanya Simbolon, itu memang kampung kita. Jadi memang kampung keluarganya. iya, jadi emang di situ tuh marga Simbolon kebanyakan, sekarang sih udah banyak karena udah menikah kan. Jadi di situ kita sama ada banyak pohon-pohon durian, kelapa, ada kayak joglo-joglo gitu, kita ngumpul di situ makan bakar-bakar ikan atau makan hewan itu. Makan babi nggak apa-apa. Iya, makan babi gitu lah. Makan orang Batak. Babi gini ya. Bukan, karena non halal ya. Jadi emang setiap akhir tahun itu yang paling dirindukan sih. Jadi kita masak-masak sendiri kan, motong ayam gitu ya. Dan itu peliharaan keluarga sendiri. Oh, ada niat. Iya, kita ada ternak. Bukan peliharaan ternak. Oh iya, ada ternak. Kalau ternak kan itu skala gede. Kita emang Peternakan gede. Peternakan baru gede. Ternak doang bisa kecil. Oke. Aku kan di tengah nih. Ada ternak gitu. Jadi kita kayak Aku nggak bingung banget. Iya, maksudnya kan aku di tengah ini. Maksudnya dia nggak menengahi. Iya. Kok kalian, aku kan menyambungkan frekuensi kalian. Jadi kita kayak kalau misalnya pengen makan ayam tinggal tangkap ayam, bakar. Pengen ikan nangkap di kolam sendiri. Nah itu juga mandi di kolam. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Gitu. Jadi gitu pasti pernah. Dan kalian harus tahu, aku tuh kecil suka mandi di sungai. Sama gitu. Sampai aku SMP. Iya, sama gitu. Sungai mana? Di sana di kampung. Oh. suka ini enggak sih? Kan biasa mandi sungai itu kan. Nah, anak-anak tuh nggak pedulian. Kalau pada zaman dulu even pun ada yang gatel, besok mandi lagi, Bos. Iya. Bukan, Pak. Masalah antibody waktu kita kecil tuh beda sama yang waktu kita sekarang. Anda kenapa ngapain gini-gini? Enggak, maksudnya gini. Oh, iya. Gini. Penegasan Lagi ya? males gini. Jadi gini aja, Oke. Mas. Iya. Enggak. Ya kalau kita mikirnya kan, Mas. Dulu kecil gimana? Kita beli jajanan depan sekolah. Sembarang lah bilang. Iya. Jatuh aja makanan kita ambil aja. Si abangnya nggak tahu habis garuk apa kita pesen kita makan. Kita nggak sakit. Iya sih. Iya. Nggak, maksudnya keseruan waktu kecil tuh sampai akhirnya kita nggak tahu ngerasain sakitnya karena saking serunya itu. Tapi nanti punya anak jangan itu ya, dilarang makan ini itu. Oh enggak. Aku udah punya template sendiri kalau misalnya harus kalau misalnya harus mempunyai keluarga ataupun harus punya anak, aku udah punya template sendiri lah. Emang ada rencana nggak menikah ya? Who knows gitu. Oke. Itu ya, maksudnya ternyata kita banyak apa ya, hal-hal di Lebaran, di mudik itu yang memang sebenarnya kita rinduin Iya, ya. sangat Pastilah. Tapi memang saat ini kita harus bersabar sedikit ya gitu untuk membantu, nggak usah ngomongin pemerintah Indonesia, seluruh dunia untuk menyembuhkan, Iya. memulihkan Sama kayak kondisi gini, dunia. Pelajaran juga yang di India toh. Yang di India mereka kan selama Covid setahun itu mereka emang benar-benar menjaga banget. Jadi emang mereka di sana tingkat kematiannya mungkin menurun. Nah, dan di situ mereka berpikir Aman nih. nih. Jadi terjadilah di suatu perayaan besar mereka berenang di sungai itu, sungai Gangga. itu. Nah, disitulah terjadi lagi penyebarannya. Oh iyalah, Mas, sentuh-sentuhan, Jadi itu, jadi basah-basahan ya kan. Jadi kita buat teman-teman semua yang merantau jauh-jauh, disabarkan aja lah tahun ini ya. Mudah-mudahan nanti setelah semua masyarakat vaksin, mudah-mudahan setelah vaksin tahun depan kita sudah kembali normal lagi. Buat kalian yang di rumah, Jangan mandi sama. banyak-banyak berdoa. Jangan mandi bareng-bareng ya. Heeh.
Tapi pengen juga sih. Nggak mandi bareng-bareng teman-teman. Di sungai. Di sungai, di kolam renang, bebas. Hah? Pernah mandi bareng Tuh, nggak? tuh, tot. Nggak pernah mandi bareng kan? Pernah. Berapa pernah rame? Waktu Paling aku rame. pendidikan kita mandi 100 orang. Jadi sorry. Ini serius. Sorry. Ini kan kita pengen tahu juga. Kalau pendidikan memang di disparate nggak sih? Maksudnya dipisah nggak sih yang memang Iya, perempuan dan cowok. laki-laki? Iya Cewek. dong. beda Nah, waktu dong. mandi bareng-bareng 100 berapa tadi? 100 orang. Itu perempuan semua? Iya, jadi kita nggak di pendidikannya situ khusus polwan. Oh. Laki-laki nggak boleh campur. ikutan. Jadi yang ngawasin pun tetap perempuan. Ya iyalah. Kita mandi itu dibatasin, hitungan 5. 5, Serius? Yes. 4. Dari kita, jadi kita tuh satu kali Tunggu. Jadi kita nah sedikit nih informasi ya buat adik-adik yang pengen jadi polisi atau polwan. Jadi kita pendidikan tuh dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi kita tuh sudah di Schedule ya? ya ada schedule-nya. Kita nggak boleh sembarang. Aku pengen tidur nih, aku capek pulang belajar. Kita kan belajar. Aku pengen golek-golek itu hilangkan dari pikiran. Jadi kita tuh ada jam segini balik ke barak, namanya barak kamar gitu kan. Kita balik ke kamar, kita dihitung mandi hitungan 5. Sampai kita pakai baju lagi, sampai kita langsung kumpul di ruang makan. 5, Bu. 5, 1 1, 2. Nggak mungkin lah, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan per dek. Misalnya nih aku mandi nih. Enggak, dari masuk barak dulu nih. Masuk barak dulu. Oke. Siswa, Sup. hitungan 5. Mandi Siap. langsung baris mau ke ruang makan. Siap, Kak. Hitunglah. Ya udah 1, 2, 3, 4. Seribet itu ya. Belum lagi andukan. Nah itu kita yang dilatih di Nah, sana. jadi ada nih kok misalkan kayak Ntar. 1 masih bersabun nih. 5 sabun nih. Tambah 1 boleh? Nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita nggak sesuai aturan, maksudnya nggak disiplin, ada tindakan yang gitu. Enggak, tunggu Mas. Yang awak pertanyakan itu kan mandi 1 sampai 5. Bersihan dia tetap. Enggak, itu kan pada Iya, saat iya, pada iya, saat iya, pendidikan. Dulu berarti Lihat hitam ya? aku bakal share lah nanti foto aku di Instagram. Foto aku waktu pendidikan kalian nggak akan bayangkan. Nanti habis ini Aku udah lihat. Aku belum dong. Udah, tapi memang berubah jauh. Maksud aku memang pada saat itu kan itu pendidikan dan pada saat ini dia dapat privilege untuk apa namanya untuk maintain badannya. kita didukung ada kok biaya kecantikan. Iya, Gila, selesai. gila. Iya nggak? Ya, jadi Iya. biar masyarakat itu ngelihat kita tuh nggak enek gitu. Oh, Budget. biar nggak boring ya. Iya. Di sini apa sih gitu ya kan? Budget ini makeup ada. Tapi gini nih, kan kakak ini sempat viral nih, ya kan? Pak ini sini sempat viral. Ada tuh nggak kalau lagi tugas nih Hah? di luar kamera ya, lagi tugas ada nggak sih yang minta foto? Banyak. Tapi sekarang nggak. Sampai deket-deket gitu gini kayak kak, ayo kak selfie gitu. Enggak sih karena mungkin kan aku tetap pakai dinas jadi mereka lebih Oh ya ke sopan ya. gitu. Kalau di lagi nggak pakaian dinas, Ada juga, tapi yang enggak yang gitu. Kak Fani gitu. Terus aku senyum, Kak foto lah boleh. oh gitu. Kita nggak perlu minta tapi dia datang. Iya, khusus Iya kan? kalian loh. Ih gila nih. Minta Pertama- aku follow up aja. Follow up Bukan, dah. maksudnya kita nggak perlu Tapi aku minta langsung foto. yes loh. Iya, Nggak iya, ada iya. perlawanan, nggak Iya, ada iya. penolakan. Iya, tolong lah. Tahu Nggak ada nggak? perlawanan, Bos. Sebelumnya aku banyak nolak loh, cuman Abang Kingit yang aku iniin. Nggak bisa Terima kasih loh udah nyempetin waktunya Kak Fani. Selain diajari menjaga keamanan masyarakat, diajari public speaking, guys. Manis sekali. Itu memang bagian humas ya? Enggak, sekarang aku udah sudah di reskrim. Reskrim itu kriminal ya? Iya. Kenapa sih Kak mau pindah ke reskrim? Itu kan Itu kan perintah bah- pimpinan. Perintah. Oh, Jadi baik. di pundak kan bukan polwan, polisi, siap ditempatkan di mana aja. I see. Ya kan di pundak aku tuh Bener, polisi. polwan. Di Jadi pundak- mau wanita pun aku bisa kok menjadi apa yang dilakukan pria. Iya. Oh. Karena di pundak dia kan memang maksudnya itu kayak udah jadi aturan ya. Maksudnya udah jadi apa namanya? Abdi negara. Abdi negara. Jadi masalah kamu, Bu, karena pundak kamu selalu digunakan negara. Kalau kamu nggak punya pundak untuk bersandar, ada pundakku, Bu. Aku juga. Kalau misalnya ngomongin Lebaran tadi, udah ngomongin apa namanya? Udah ngomongin hal-hal yang harus dilakukan. Iya. Kalau misalnya ada urgensinya, Iya. harus pulang ke kampung ataupun harus berpindah tempat, surat-suratnya harus dilengkapin, urgensinya harus tepat. Yep. Dan kalau misalnya toh tidak ada kepentingan yang mendesak, mendingan nggak usah mudik. Nggak usah mudik. Terus kalau misalnya Anda masih bersikeras, maksudnya
bisa berurusan dengan pidana. Gitu yang harus hati-hati. Dan kita juga punya kewajiban untuk menjaga kesehatan semua orang. Yes. Jangan gara-gara egoisme kita mengabaikan kesehatan orang lain. Baik, itu benar tuh. Nggak apa-apa kok tahun ini kita lebaran di rumah dulu, masing-masing dulu, nggak apa-apa. Karena nanti kalau misalnya pandemi ini berakhir, akan lebih enak. Iya. Iya, kita buat pelukan, manja-manjaan. Intinya buat kalian yang di rumah sabar. Sabar dan berdoa, itu yang penting sih, Mas. Intinya lebaran tetap jadi kok, tapi ya diganti virtual. Kalau kita udah ngomongin dan ngebahas semua tentang bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana message ya, pesan Indonesia dilarang mudik itu seperti apa? Yes. Udah saatnya Mbak kita ganti ke segmen yang lain. Iya, Ada segmen lagi. Tadi kita udah ngomong serius-seriusan nih, ya kan. Sekarang kita biar nggak boring, kita main games nih. Gamesnya apa, Son? Gamesnya ini nggak challenge lah. Oh, challenge ya? Kuis. No. Apa sih, Challenge. tolonglah. Tolong lah, Son. Challenge sama kuis sih, Mas. Coba ke belakang sini. Kita masuk Masuk apa? masuk di games dong, Mas. Games apa? Cerdas, cemas. Wah, kali ini, Mas, cerdas cemasnya beda, Mas. Kenapa? Kita beda game nih. Beda games. Nggak kuis lagi. Kita di tebak Tebak bibir. bibir. Ya Allah. Rulesnya gimana sih, Son? Rulesnya adalah kita bakalan bentuk tim dan Tolong dong. tugas pemain adalah pakai headphone. Headphone. Nanti di antara pemain Ha-ha. akan memberikan satu potongan kalimat, Mas. Oh, berarti satu kali ada satu tim Yes. berisikan 2 orang. Yes. Yang satu pakai handphone, nanti yang satu lagi menjelaskan kata-katanya. Iya. Handphonenya Dia- diisi dengan lagu ya? Lagu dong, lagu keras dong, ya kan. Oke. Jadi tugas dia nanti menebak kata melalui bibir. Oke. Oke. Ada hukumannya nggak kalau kalah? Ada lah ya. Ada lah. Oke. Ada lah. Ya udah. Tapi gini, karena kita per tim, nanti kita ngumpulin poin. Oke. Kalau poin paling banyak, dia yang menang. Kalau Oke. dia yang paling kalah, dia yang kalah. Biar adil nih bagi timnya kita ini aja ya. Biar dong. Om Bimpa ya. Hitam-hitam putih-putih ya. Sip. Tetap hitam. Udah. Oh, aku masuk nih. Ya udah. Bimpa sama dia ya. Oke. Oke, berarti kita yang menang duluan nih. Karena kebetulan kita yang menang, orang ini duluan. Oke. Makan jengkol tongkol. Makan jengkol sayur, jengkol jengkol, tongkol. kotor, Makan jengkol makan jengkol, tongkol. tongkol, Slip note nih, slip note. Catur, Santun, catur, santuy, catur, santun, catur, jentun, catur, hah? catur, Kentut, catur, catur, catur. Itu 10 tetot, Hah? tetot, tetot. Apa sih, Bro? Catur itu peta. Oke, udah mulai nih ya. Kontrol, patrol, jalan tol. Hah? Kontrol, Kontrol. ya, patrol, jalan tol. Kontrol. Ya, patrol, jalan tol. Banyol. Enggak, kontrol, Kon- patrol, jalan Pentol. tol. Selektol. Kontrol, patrol, jalan tol. Karena dia ngomongnya bibirnya Ibu tuh. kepikiran apa? Tol-tolnya aja kan? Ladang. Gelandang, Ketumbuh kok ya, Nyut. Ladang, geledah, ladang, ladah, ladang. ladang, Ladang. Ladang, kadang, ladang, kandang, kadang. ladang. Salah. Monyet. Apa sih? Pocong. Muncul, Pocong. pocong, Main. saling, Main. maling, Main. paling, Main. maling, 5, Main. paling, Main. 3, paling, Main. valid. 1. Pocong main pingpong. Fuck. Pocong main pingpong.
Rajin. Rajin. Nasi. Rajin. Laci. Rajin. Daki. Rajin. Rajin. Kali. Hah? Kali. Aling. Kali. Apa, Jeng? Kali, Jeng. Apa? Kali banjir. Tetot. Rajin kali banjir, Bos. Apa? Iya anjing. Enggak apa-apa terus. Nih Kak, dah. Dan ya mulai ya. Oke. Empe. Pempe. Apa? Empe. Empe peye kete. Empe. Empe-empe, Ya, peye. pendek, Peye. peye, Pendek. pendek. Kete. Kok nggak kuhitung? Aku terikut. Empe-empe, peye, Kete. kete. Anda tadi pertama bilang apa? Son. 2-0, apa hukumannya? Enggak, Son. Enggak mau buka itu. Son. Kita kalah lagi. Hukumannya apa? Enggak tahu Kakak. Kasih, Kakak lah. kasih hukuman. Yang lainnya, Bu? Iya. Ini aja lah. Enggak mau, aku mau itu. Tahan, Son. Sampai merah ya. Iya. Udah, hitung. Enggak, aku cuma megang doang, enggak, aku nggak mau berhenti. Aduh, sakit kali, Bang. Nggak ada. Kayak itu. Kayak gitu juga. Iyalah, ini namanya abuse. Wih. Udah. Kalah challenge. Aduh, sakit. Pelukan. Sakit. Yes, sakit. Dia Kurang lagi. Apa ya? Hukumannya Nggak. kurang ya, Son? hukumannya membosankan. Ya. Oke, walaupun kita kalah ya, Son. Iya. Walaupun kita kalah, kita akan tetap berusaha lain kali untuk menang. Baik. Karena apa? Karena kita Adalah pejuang. perjuangan dia. Oh iya. Oke. Industrinya nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Memang kami selalu nggak nyambung. Kalau kami nyambung, kami udah di TV, Bu. Oh iya. Oke, sip. Terima kasih yang terima kasih udah nonton episode kali ini. Terima kasih juga buat Ibu Pani Simbolon. Semoga nanti video ini viral. Amin. Semoga tugasnya nanti berjalan lancar ya. Semoga warga Indonesia tertib ya. Semoga pandemi cepat berakhir ya. Pokoknya semua hal-hal yang baik terjadi di Indonesia. Semoga kita ya. Apanya? Oke, kita jumpa lagi besok. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Besok kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap di Yokla Podcast.